tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bro bersama Ane Aris Rianto di channel kesayangan kita yang membahas seputar dunia bajing kelapa. Oke bro, seperti yang sudah sama-sama kita saksikan di layar monitor kita atau layar HP kita, ini adalah sesosok bajing kelapa. Dan bajing kelapa ini tipikalnya ini jinak ya bro. Nah, dia terbiasa main di alam sekitar dan diberikan makanan oleh si ownernya. Nah, itu yang mau nanya, itu apa bang? Ya, itu adalah mungkin makanan kesukaannya dia. Jadi teman-teman bisa buat dari mungkin bubur serelak ataupun bubur sun yang dikasih air, tapi nggak usah terlalu encer supaya mudah dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Atau juga bisa menggunakan jagung dipretelin kecil-kecil, atau juga bisa menggunakan jangkrik untuk menambah proteinnya, atau buah-buahan yang bisa dipotong-potong tapi jangan terlalu besar supaya dia nggak cepat kenyang. Nah, tujuannya itu supaya dia itu nggak jauh-jauh dari si ownersnya. Nah, bisa dilepaskan lagi di pohon. Nanti ketika dia mau makan, dia pasti akan menghampiri kita lagi. Itu untuk melatih interaksi, melatih keterikatan, melatih supaya si bajing ini akan membutuhkan kita terus. Seperti itu bro. Jadi si bajing ini ketika dia lapar, dia akan maranin kita. Nah, karena apa? Karena dia merasa kita ini adalah majikan yang memberikannya dia makan. Jadi dia akan loyal sama kita. Dia akan nggak berani jauh-jauh sama kita. Seperti itu. Kalaupun dia mungkin sudah kenyang, dia mungkin akan lari ke sana kemari gitu. Tapi ketika dia udah lapar, dia pasti akan pulang. Pasti akan menghampiri kita, seperti itu. Nah, seperti yang di video. Nah, ini kan dia lagi menyendiri. Biasanya dia ini udah mulai kenyang. Dia akan main, karena dia udah merasa tuh dia nggak butuh kita lagi. Dia akan main sesuka-suka dia, dari ranting ke ranting, dari pohon ke pohon, ataupun dari tiang ke tiang. Nah, biasanya itu tergantung area di sekitar perumahan teman-teman. Kalau yang masih banyak pohon seperti ini, masih mudah dijumpai hijau-hijauan tuh, masih enak kita ngajak mainnya. Tapi biasanya kalau udah rumah padat penduduk tuh, kadang apa aja digeragotin, pelapon tetangga digeragotin, jok motor orang digigitin. Karena bajing kelapa ini rasa ingin tahunya tinggi. Takutnya dia bisa ngerusak barang-barang milik tetangga. Nah, tapi kalau area kita cukup luas dan banyak pepohonan, itu justru lebih bagus. Jadi bajing kelapa itu bisa berlatih untuk memanjat pohon, lompat dari dahan ke dahan seperti yang ada di video ini. Nah, jadi teman-teman ketika ingin melepaskan bajing kelapa seperti ini, pastikan teman-teman tuh sudah memiliki skill atau sudah memiliki pengalaman untuk melepaskan bajing teman-teman. Karena kalau belum, nanti dikhawatirkan bajingnya akan kabur dan nggak kembali lagi. Nah, untuk memiliki skill ini, pengamatan ini teman-teman harus belajar secara bertahap. Dari mulai untuk menjinakkan, nanti setelah jinak kalian harus interaksi supaya bonding. Bonding itu adalah keterikatan si bajing kelapa ini kepada pemiliknya. Nah, dengan cara apa ya? Dengan cara dikasih makan, interaksi. Itu adalah salah satu melatih bonding supaya si bajing kelapa ini lebih kuat lagi perasaan bondingnya atau perasaan keterikatannya terhadap si pemilik. Seperti yang di awal video, kita berikan makanan, terus kita lepas lagi. Nanti kita berikan makanan lagi, kita lepas lagi. Nah, itu salah satu cara untuk melatih bonding itu sendiri. Nah, untuk seperti di video ini cukup gesit ya. Kalian bisa lihat dia naik ke sana ke sini. Nanti kalau udah lelah, biasanya dia akan berhenti aja, dia istirahat. Nah, nanti kalau udah sore, dia biasanya akan pulang ke kandang. Kalau teman-teman mau panggil, biasanya nanti kalau dia udah lapar, teman-teman tinggal panggil aja. Nanti si bajing ini akan menghampiri karena dia akan berpikir kalau akan dikasih makan. Nah, ketika dia menghampiri, mungkin bisa teman-teman tangkap atau enggak bisa diarahkan ke dalam kandang untuk masuk sendiri.
Jadi banyak bermacam-macam cara. Yang penting si bajing kelapa ini nggak merasa dipaksa. Nah, bisa merasa dipaksa boleh, tapi itu biasanya karakternya yang bener-bener udah bonding banget, udah jinak banget, udah bener-bener si pemiliknya itu yakin kalau nggak bakal digigit, seperti itu. Nah, karena biasanya itu kalau bajing itu kan memang kalau dipaksa dia cenderung menggigit. Itu biasanya untuk bajing-bajing yang belum terlalu ini ya, keterikatan bondingnya tuh belum terlalu dalam. Tapi kalau udah terlalu dalam rasa bondingnya atau keterikatannya dengan pemiliknya, itu mau kita unyel-unyel, mau kita bekep, mau kita langsung tangkep, itu biasanya dia nggak akan ngegigit kenceng, tapi cuma ngegigit kayak ngegigit bercanda aja, seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus bisa pastikan ketika main di outdoor itu teman-teman latih bertahap, step by step, supaya bisa melakukan hal seperti ini. Itu juga udah aneh jelasin di video-video sebelumnya, cara-cara untuk keep handle atau free handle. Kalian bisa lihat di video-video yang berkaitan dengan video ini. Itu bisa teman-teman pelajari lebih mendalam. Dan mungkin itu aja video dari Ane yang bisa Ane sampaikan. Buat teman-teman yang sekiranya mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman mungkin yang punya video dan ingin Ane tayangkan di YouTube channel Ane, silahkan kalian DM Ane di Instagram Ane, ataupun di Facebook Ane, atau di YouTube Ane. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, itu aja. Sekian dari Ane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.